Selamat sore, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam ibadah online pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati anak-anak yang di rumah, biarlah mereka juga boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan sekolah minggu Mantia Remaja. Berkati kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Teman kita Viola akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 20. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lembab kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus menggoyahkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hei kamu, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka
bahwa ia telah mati. Terima kasih Viola yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, kita mendengar cerita tentang Saulus dan Barnabas di Siprus. Ya, dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan Paulus dan Barnabas ke Listra. Jadi Paulus dan juga Barnabas memberitakan firman Tuhan ke beberapa tempat ya. Setelah dari Siprus dia ke Antioquia di Pisidia, kemudian dia pergi ke Ikonium, ke Listra dan ke Derbe. Nah, pada sore hari ini kita akan melihat bagaimana Paulus dan juga Barnabas ketika mereka ada di Listra ya. Jadi Paulus dan Barnabas melayani orang-orang di Listra. Ya, di kota Listra, Paulus dan Barnabas melihat ada sebuah kuil ya, dan mereka orang Listra itu rajin memberikan persembahan ke kuil itu. Nah, ketika di antara banyak orang itu ada Paulus dan Barnabas memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada seorang yang lumpuh sejak lahir, dia tidak dapat berjalan ya. Dia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Nah, ketika itu Paulus berkata, "Berdirilah." Ya, dia tahu bahwa orang yang lumpuh ini dia beriman dan dapat disembuhkan. Paulus dengan suara nyaring berkata demikian di ayat 10, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah, ketika banyak orang melihat yang terjadi pada saat itu, mereka heran ya. Mereka bilang bahwa di tengah-tengah mereka ada dewa. Ada Barnabas disebut sebagai Zeus dan Paulus disebut sebagai Hermes, yaitu dewa. Nah, orang-orang di sana memberikan persembahan karena itu yang biasa dilakukan orang di kuil, mereka memberikan persembahan kepada dewa-dewa. Nah, mendengar hal itu di ayat 14, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu mereka terjun di tengah-tengah orang banyak itu dan dia berseru demikian, "Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbaik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Jadi di Listra, Paulus dan Silas ya, Paulus dan Barnabas bertemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahir, kemudian oleh karena kuasa Tuhan dia bisa berjalan kembali. Namun bukan hanya itu saja yang terjadi di Listra. Di Listra kemudian datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium. Mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka, dan mereka melempari Paulus dengan batu, menyeretnya keluar kota, dan karena mereka menyangka ia telah mati. Tetapi murid-murid itu berdiri melindungi dia. Bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Wah, luar biasa ya. Ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, ada orang-orang yang tidak senang sehingga mereka melempari Paulus dengan batu. Ya, mungkin secara manusia mungkin Paulus sudah tidak bisa tertolong ya, karena sudah dikira Paulus mati. Tetapi apa yang terjadi? Paulus hidup dan dia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Nah, kita melihat bahwa Paulus begitu luar biasa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita juga diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang tidak senang ketika kita memberitakan firman Tuhan, tetapi biarlah kabar sukacita itu boleh mereka dengar. Dan kemudian kita juga harus berdoa untuk para pemberita Injil, para penginjil, supaya mereka boleh disertai Tuhan, ditolong Tuhan dalam melaksanakan pelayanan mereka.
Kita harus berdoa supaya banyak jiwa yang diselamatkan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terakhir mari kita membuka Wahyu. Ya, Wahyu ini merupakan ayat hafalan kita. Wahyu 2 ayat 10, begini bunyi firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ketika kita memberitakan Injil, mungkin kita mendapat penolakan, tapi janganlah kita takut, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan, disiapkan persembahannya. Sambil memberikan persembahan kita menyanyi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari Paulus dan Barnabas di Listra. Tuhan melakukan mukjizat di sana dan ada seorang yang lumpuh bisa berjalan, dan begitu banyak orang yang mengenal Tuhan. Namun ada juga orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan Paulus dan Barnabas, sehingga mereka menghasut dan Paulus dilempari batu. Tetapi kuasa Tuhan sungguh nyata, Paulus masih bisa hidup, meskipun mungkin ada luka-luka di tubuhnya, tetapi dia boleh kembali memberitakan Injil. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan juga kami keberanian, supaya kami boleh memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa supaya kuasa Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan boleh menolong dan memberkati di masa-masa pandemi sekarang ini. Biarlah Tuhan menolong bangsa kami. Begitu banyak hal yang harus dipikirkan oleh presiden kami, para menteri, semua pemerintahan. Tuhan boleh memberkati dari pusat hingga ke daerah. Tuhan boleh menolong.
Berdoa untuk kota Makassar supaya Tuhan juga boleh menolong dan memberkati kota kami, berikan kesejahteraan, kedamaian, supaya kami semua orang yang tinggal di Makassar boleh merasakan ketentraman dan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami supaya Tuhan boleh memberkati anak sekolah minggu baik dari Indria Pratama Madya Remaja dalam pendidikan mereka masing-masing. Tuhan memberkati yang mungkin juga berulang tahun dalam minggu ini, bulan ini, Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan terus boleh memberikan kesehatan dan kekuatan kepada anak-anak kami, kepada orang tua. Tuhan menolong juga dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, Gereja Kiblat Barabaraya, supaya Tuhan boleh menolong segala sesuatu yang menjadi program kerja secara khusus untuk Natal yang semakin mendekat. Tuhan boleh menolong setiap panitia, dana yang dibutuhkan, acara yang dipikirkan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk kelanjutan pembangunan, berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, supaya Tuhan boleh menolong sehingga semuanya boleh dapat terwujud oleh karena Tuhan yang menolong dan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian ibadah kita. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. God bless you.